Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang terbaik untuk Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang akan terjadi kira-kira di market Indonesia hari ini berdasarkan apa yang terjadi di market dunia tadi malam yang biasa kami panggil dengan market outlook. Market outlook untuk perdagangan hari ini tanggal 4 Oktober 2020 di hari Rabu, kita mulai dengan bagaimana market Eropa dan Amerika bergerak searah simultan ke arah hijau tebal, di mana market Amerika bergerak positif menyambut pemilihan presiden Amerika dengan harapan adanya pemenang yang jelas dan akan terhindar dari proses pemilu yang tertunda atau delay dan hasil yang harus selisih tipis sehingga harus ada gugat-menggugat bisa dihilangkan atau dieliminir. Dan Dow Jones sendiri memang mengalami kenaikan yang sangat besar, yaitu 554,98 poin atau 2,06% ke 27.480. Saham-saham teknologi Nasdaq mengalami kenaikan 202,95 poin atau 1,85% ke 11.161. S&P 500 menjadi yang paling sedikit kenaikannya, yaitu 58,9 poin atau 1,78%, 3.369, dan ini merupakan kenaikan yang cukup tinggi selama 2 hari berturut-turut dari bursa Amerika. Sedangkan kenaikan di bursa Eropa terlihat lebih fantastis lagi, di mana semua bursa di Eropa rata-rata naik 2%. FTSE 100 Index London menjadi yang paling kecil kenaikannya, hanya 131,8 poin atau 2,33% ke 5.787. Bayangkan yang paling kecil aja 2,33%. Kemudian disusul oleh CAC Prancis 114,5 poin atau 2,44% ke 4.806 di tengah gelombang demonstrasi di seluruh dunia untuk presidennya. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI juga naik 300,7 poin atau 2,55% ke 12.089 sebagai yang paling tinggi dari ketiga indeks utama Eropa ini. Dan kalau kita perhatikan saat ini kurs rupiah diperdagangkan di 14.585 atau melemah 0,38% atau 55 poin. Dan dolar indeks sendiri sebenarnya melemah 0,623 poin ke 93,431, dan ini tentu saja menjadi sentimen yang menarik bagi bursa-bursa di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, tadi malam kembali mendapatkan angin segar, ada kenaikan 1,96% atau 0,34 poin ke 2.603. Ini tentu akan menjadi angin segar bagi saham-saham telekomunikasi di Indonesia hari ini. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami kenaikan 1,98% atau 0,37 poin ke 19,07. Ini juga akan menjadi satu sentimen positif bagi market Indonesia hari ini. Dan kalau kita lihat dari harga-harga komoditas juga kompak menguat hari ini, dengan WTI oil atau minyak menjadi yang paling tinggi penguatannya
3,28% atau 1,21 poin ke 38,15. Disusul CPO yang naik 2,76% atau 87 poin ke 3.240. Timah mengalami kenaikan 250 poin atau 1,4% ke 18.075. Emas atau gold mengalami kenaikan 13,6 poin atau 0,72% ke 1.909,70 US dollar per troy ounce. Nikel mengalami kenaikan 0,84% atau 127,5 poin ke 15.337,5. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan November naik 1,09% atau 0,65 poin ke 60,55. Untuk kontrak bulan Desembernya naik 0,5% atau 0,3 poin ke 60,9. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk bulan November mengalami kenaikan 0,69% atau 0,35 poin ke 51,25. Sedangkan untuk bulan Desember ada kenaikan 0,68% atau 0,35 poin juga ke 51,80. Dan kalau kita beralih sekarang ke market Asia, maka indeks Nikkei 225 Jepang dibuka di 23.765 atau ada kenaikan 469,52 poin atau 2,02%. Jadi Nikkei dibuka dengan keadaan hijau cukup tebal. Sedangkan indeks dari Korea yaitu Kospi Seoul mengalami kenaikan yang juga cukup banyak tapi tidak sefantastis Nikkei, hanya naik 19,45 poin atau 0,83% ke 2.362,76. Dan S&P ASX 200 Sydney Australia justru malah mengalami penurunan. Penurunannya adalah 0,28% atau 16,8 poin ke 6.049. Jadi market Australia bergerak berlawanan arah dengan Korea dan Jepang ya. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? IHSG hari ini kami prediksi 60% berada dalam teritori hijau. Kenapa? Karena kami melihat market Eropa dan Amerika dan juga pembukaan Nikkei terlihat sangat strong hijaunya. Kemudian kita lihat sendiri TLKM NYSE dan Eido juga hijaunya cukup tinggi. Jadi kami memprediksi hari ini cukup berpeluang besar untuk IHSG tetap berada dalam teritori hijau untuk mencoba bergerak menuju resistennya di 5.250. Dan tentu saja ini akan menjadi sebuah keadaan yang baik sambil menunggu pengumuman lain yang gak kalah pentingnya, yaitu tanggal 5 November besok, yaitu pengumuman tentang data pertumbuhan ekonomi Indonesia atau GDP Indonesia. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini untuk market outlook kita untuk hari Rabu 4 November 2020. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus konten-konten lain yang semakin menarik dan bermanfaat dari carakaya.id. Sampai jumpa.